Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Zamzam Nur MPD. Pertanyaan pertama yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di MI atau SD sering muncul dari murid atau dari gurunya sendiri. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari guru bahasa Arab demi ketercapaian yang sudah dirancang di silabus atau kurikulum. Sementara itu tidak sedikit hambatan atau kendala murid dan guru dalam belajar mata pelajaran bahasa Arab. Pertanyaan yang pertama itu ada, tuliskan kendala-kendala yang penting diperhatikan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Pertanyaan yang keduanya, dari kendala-kendala yang saya tuliskan solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi problematika pembelajaran bahasa Arab di MI atau di SD. Untuk jawabannya yaitu yang pertama dari jawaban yang A, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran yang diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing. Nah, problema ini yang datang dari pengajar, problematika yang datang dari pengajar yaitu kurangnya profesionalisme dalam mengajar dan keterbatasannya komponen-komponen yang akan terlaksananya proses pembelajaran bahasa Arab, baik dari segi tujuan, bahan pelajaran atau materi, kemudian kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan alat evaluasi. Sedangkan problematika yang muncul dari siswa dalam belajar bahasa Arab adalah pengalaman dasar atau latar belakang sekolah, kemudian penguasaan mufrodat atau pembendaharaan kosakata, kemudian dari akibat faktor lingkungan keluarganya, akibatnya mereka itu mengalami kesulitan untuk memahami bacaan-bacaan serta tidak mampu menguasai bahasa Arab secara utuh dalam komunikasinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua atau yang B-nya itu, jawabannya kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran yang diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing. Solusinya yaitu kita sebagai guru harus bisa mengajarkan kepada mereka agar terbiasa berbahasa Arab, dimulai dari hal-hal yang berada di sekitar kita. Dengan begitu, yang tadinya merupakan bahasa yang sangat asing bagi peserta didik, lama-kelamaan akan menjadi bahasa sehari-hari ketika bahasa tersebut terus-menerus digunakan. Kemudian problematika yang datang dari pengajar adalah kurangnya profesionalisme dalam mengajar dan keterbatasan komponen-komponen yang akan terlaksananya proses pembelajaran bahasa Arab, baik dari segi tujuan, bahan pelajaran materi, kemudian kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan alat evaluasi. Nah, solusinya kita kan sebagai guru tentunya harus mempersiapkan lebih awal sebelum memulai pembelajaran, seperti membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dengan adanya RPP itu kita dapat merencanakan dan mempersiapkan apa saja materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Nah, metode apa saja yang akan digunakan, kemudian strategi yang harus dipersiapkan, kemudian begitu juga dengan media pembelajarannya. Nah, di mana media pembelajaran itu memang termasuk penting ya juga untuk mempermudah pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selain kita mengajar, kita juga harus belajar juga untuk memperdalam ilmu, di mana kita sebagai guru harus bisa memahami apa yang akan kita ajarkan. Bagaimana peserta didik bisa paham kalau kitanya sendiri tidak paham, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Dalam pembelajaran bahasa Arab ada pembahasan mengenai metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Metode-metode tersebut bagi guru sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Pertanyaan yang A-nya, apa yang dimaksud metode dan pembelajaran? Yang B, tuliskan hasil belajar Anda tentang pentingnya metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang C-nya, tuliskan metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang Anda ketahui. Untuk jawabannya, yang A, metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatannya penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalisnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran adalah proses yang identik dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar. Kemudian untuk jawaban yang B-nya,
Dalam kegiatan belajar mengajar tentunya tidak terlepas dari metode pembelajaran, karena hal tersebut sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, efektif, dan terstruktur hingga tercapainya suatu tujuan. Nah, yang jawaban yang C-nya, untuk metode yang saya ketahui itu ada 7. Yang pertama ada metode gramatikal terjemah, kedua metode langsung, ketiga metode membaca, keempat metode audiolingual, yang kelima metode komunikatif, kemudian yang keenam metode elektik, dan yang ketujuh metode permainan. Untuk pertanyaan ketiga, di antara tujuan inti dari metode pembelajaran bahasa Arab adalah supaya murid menguasai mufradatul al-lughah atau keterampilan berbahasa. Pertanyaan yang A, tuliskan macam-macam keterampilan berbahasa. Yang B-nya, tuliskan fokus utama dari macam-macam keterampilan berbahasa Arab untuk murid tingkat SD atau MI. Untuk jawaban yang A, macam-macam keterampilan berbahasa itu yang pertama keterampilan mendengar, kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat itu keterampilan menulis. Untuk jawaban yang B, fokus utama dari macam-macam keterampilan yang tadi, yang pertama itu keterampilan menyimak. Nah, mendengar atau menyimak merupakan suatu keterampilan berbahasa pertama yang dilakukan oleh seseorang yang belajar bahasa. Kemudian baik bagi siapapun ya. Dengan menyimak itu, seseorang dapat mengukur tingkat kesulitannya dalam belajar suatu bahasa, karena dari sana dapat dipahami dialognya, struktur bahasanya, pola pengucapan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kelanjutan dari keterampilan mendengar. Kedua keterampilan ini sangat terkait, karena orang yang pendengarannya baik dimungkinkan untuk dapat berbicara dengan baik pula. Nah, untuk yang ketiga itu keterampilan membaca. Merujuk pada Jeremy Harmer dalam bukunya yang dinukil oleh Furqon, yang mengatakan bahwa ada 6 keterampilan yang harus ditekankan dalam pengajaran membaca. Di antaranya yang pertama itu keterampilan prediktif, kemudian mencari informasi tertentu, kemudian memperoleh gambaran secara umum, kemudian memperoleh informasi rinci, kemudian mengenali fungsi dan pola wacana, dan yang terakhir itu menarik makna dari teks. Kemudian yang keempat ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini merupakan keterampilan terakhir dalam beberapa keterampilan bahasa. Nah, untuk menguasai keterampilan ini secara baik dibutuhkan penguasaan keterampilan bahasa sebelumnya, yaitu tadi yang telah disebutkan ya. Kemudian untuk metode yang harus dipraktikkan misalkan pada siswa kelas rendah, yaitu kelas rendah 1 sampai kelas 3 ya. Mereka harus benar-benar menyimak apa yang kita ucapkan sebagai guru. Bahasa yang disampaikan juga harus bahasa yang sederhana. Kemudian setelah menyimak, kita coba tes peserta didik dengan mengucapkan kembali apa yang kita ucapkan. Misalkan kita menyebutkan ini, nah kita tes satu persatu apakah lafal mereka atau pengucapan mereka itu benar atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menulis kosakata dan membacanya, kemudian membacanya. Nah, menulis kosakata kemudian membacanya. Nah, yang selanjutnya yaitu menulisnya itu dimulai dari ejaan kosakata yang sederhana. Jadi tidak langsung ke yang sulit atau yang susah itu. Pertanyaan keempat yaitu at-thariqah ahammu minal maddah. Al-maddah ahammu minal mudarris. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Yang artinya itu metode itu lebih penting daripada materi, kemudian guru lebih penting daripada metode, juga guru lebih penting daripada titel guru. Nah, di mana di sini disebutkan bahwa metode itu sangat penting dibanding materi. Karena kita tanpa adanya metode, kita itu dalam menyampaikan pengajaran itu tidak akan teratur dan tidak akan tersusun dengan benar untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan misalkan dalam kurikulum atau dalam silabus. Kemudian yang kelima ada jelaskan maksud metode gramatikal untuk murid MI atau SD dalam pembelajaran bahasa Arab.
Pada metode gramatikal, guru tidak mengajarkan kemahiran berbahasa, tetapi berfokus pada pengajaran gramatikal atau nahwu sorof. Nah, dalam pengajaran ini, guru berasumsi bahwa kaidah-kaidah bahasa lebih penting dibandingkan dengan kemahiran berbahasa. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.